Nanti, oh, iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, para komite pembelajar sekolah yang sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini. Wajahnya sumringah-sumringah semua loh ini. Ya, Pak Dedet, Mbak Dian ya. Ya, Ibu Silvi. Baik, terima kasih ya atas kehadirannya di rapat refleksi kita terhadap program-program yang sudah komunitas kita lakukan ya dalam pendampingan di sekolah kita ini. Dan pertemuan kita kali ini itu akan merefleksi dan juga mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan program komunitas yang sudah kita lakukan bersama beberapa bulan yang lalu. Jadi ini sifatnya adalah bagaimana kita mengetahui ya apa yang memang seharusnya terjadi di program tersebut atau apa yang tidak sesuai rencana malah terjadi gitu ya. Bapak Ibu semuanya di sini pada sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Oke, saya ada beberapa pertanyaan penting sebenarnya sebelum kita memulai lebih lanjut untuk menggali bagaimana proses ya, bagaimana evaluasi kita. Sebenarnya ada pertanyaan dan saya minta tolong untuk dijawab. Silahkan ditulis ya di Google, masuk ke link ini. Kemudian sebentar, saya lihat kodenya. Silakan sudah masuk ke link. Pak Dedet sudah masuk? Ya. Ya, Sudah, ini Ibu. silakan masukkan kodenya 43175046. 43175046. Silahkan masuk ya. 5046. Sudah? Bisa? Masih loading, Bu. Masih loading? Oke. Join ya. Saya share ya. Kok nggak bisa ya? Oke. Ya, Ibu. Bisa? Di layar saya kelihatan? Iya, kelihatan. Ya, silahkan join. Join tapi nggak bisa suruh submit lagi. Oh iya, silahkan submit lagi. Oke, sudah, Bu. Sudah? Ya. Nah, ini adalah refleksi kita tentang evaluasi program yang sudah kita lakukan. Sekarang silahkan, nah ini, saya ada pertanyaan penting ya. Gimana sih kemarin program yang sudah kita lakukan itu pelaksanaannya gimana? Boleh dipilih apakah program kita kemarin itu, oh ternyata lancar ya, ternyata kurang lancar, atau ternyata perlu perbaikan. Silahkan diklik, ya sudah 1, 2. Silahkan Pak Dedet. Ya, di sini sudah 200 orang ya. Perlu perbaikan ya agaknya ya, memang program kita yang kemarin itu memang ada perlu perbaikan nih, hampir mayoritas semua mengatakan perlu perbaikan. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih yang sesuai dan yang nggak sesuai? Di situ ada 4 kata ya, boleh ditulis 4-4-nya. Ya, ada tersedia 4 kolom. 4 kolom ya, Bu? Ya. Satu saja boleh, Bu? 3-3-nya, Mbak. Kan biasanya banyak nih ya.
oh ini nggak sesuai, terus apa konsumsinya nggak sesuai mungkin, atau waktunya yang nggak sesuai, silahkan. Menurut pengalaman apa namanya? Wah, ini sudah ada yang menjawab, waktunya nggak sesuai, komunikasinya juga kurang sesuai. Kepemimpinan kali ya, gaya kepemimpinan yang kurang sesuai ya. Silakan. Oke, waktu ya. Yang paling banyak ini waktu nih, ada sebanyak 750 orang nih yang mengatakan waktunya yang yang sesuai dan juga yang tidak sesuai. Sesuai atau tidak sesuai ini. Nanti kita konfirmasi lah ya, lebih lanjut ya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Oke. Ini sudah. Oke, pertanyaannya. Masih di slide yang tadi, Bu. Masih ya. Nah, ini apa yang harus diperbaiki? Silahkan diisi. Boleh pilih kerjasama, boleh pilih apa aja, di situ sudah ada pembagiannya. Silahkan diklik. Kita lihat dalam waktu. Wow, oke. Kita lihat ya, jadi yang harus diperbaiki katanya ada anggarannya dan komunikasinya. Oke, kira-kira itulah tadi ya gambaran kita terhadap pelaksanaan program kita yang kemarin. Ya, saya dapat melihat nih dari peserta nih ya, dari Bapak Ibu semuanya bahwa ada beberapa aspek yang terjadi dan juga yang tidak terjadi ternyata ya, yang di luar dugaan kita. Dan bagaimana kita mau memperbaiki itu ya. Memperbaiki dari sisi apa? Dari sisi tadi komunikasinya, dibutuhkan komunikasi. Artinya apa? Sebelumnya ada permasalahan komunikasi dalam pelaksanaan program kita. Ke depan kita sesama praktisi dan juga di dalam komunitas praktisi ini butuh untuk saling mendengar ya, saling mendengar, kemudian juga bagaimana juga kita difasilitasi tanggung jawab kita dan juga peran kita di dalam program di komunitas kita. Mungkin seperti itu ya feedback dari Bapak Ibu semuanya. Atau bagaimana ini dari Mbak Dian? Silakan. Baik, terima kasih Bu Selvi atas kesempatannya. Seperti yang saya vote tadi, saya rasa memang kalau komunikasi itu penting ya, karena dari komunikasi itulah perencanaan juga sangat penting, tapi kalau komunikasinya tidak terjalin dengan baik, pelaksanaannya itu tidak akan, kan ada koordinasi, ada kolaborasi, nah itu tidak akan berjalan dengan baik kalau komunikasi antar komunitas tidak terjalin dengan baik, seperti itu, Bu Selvi. Oke, artinya memang komunikasi yang harus diperbaiki. Sebelumnya bagaimana ya proses komunikasi kita selama pelaksanaan program itu yang Ibu rasakan itu seperti apa? Pertama, banyak yang mungkin perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi sama, tapi ini nggak semua ya. Nah, ada yang komunikasi seperti satu arah, seperti itu sih menurut saya pribadi. Kurang paham saya kalau menurut Pak Dede seperti apa. Kalau menurut saya sih memang harus ada persamaan persepsi dulu, komunikasi harus dua arah. Seperti itu Bu Selvi. Oke, artinya memang dari sisi komunikasi ya yang harus yang kemarin memang perlu menjadi perhatian kita dan harus diperbaiki gitu.
Gimana kalau dari Pak Dedet, pengalaman kemarin setelah kita melaksanakan program kita nih di komunitas kita ini ya, di sekolah dampingan kita, apa yang ternyata tidak kita rencanakan terus terjadi, dan kira-kira dari Pak Dedet apa sih yang harus kita perbaiki gitu? Oke, baik Ibu Selvi, terima kasih. Yang harus kita perbaiki tentunya adalah kesiapan perencanaan kita. Jadi sampai mana target ataupun pencapaian yang harus dicapai oleh komunitas komite pembelajaran, sehingga dalam hal ini Ya, Pak Dedet nge-lag sepertinya ya, pengaruh sinyal. Oke. Mungkin dari peserta yang lain mungkin ada apa namanya, Ibu Putri, Ibu Putri, Ibu Dian Utama Pratiwi Putri, Ibu Putri lah ya, Ibu Putri. Menanggapi dari Pak Dede tadi ya, harus ada apa namanya perencanaannya ya, perencanaan yang matang itu tadi, dan juga target kita. Jadi apa namanya program kita kemarin itu apakah memang on the track ya, sesuai dengan target dari kinerja komunitas kita gitu. Gimana ya kira-kira menurut tanggapannya Bu Dian terkait, Bu Putri ya, Bu Putri terkait tadi, apakah memang kita harus melaksanakan program itu sesuai dengan target-target yang sudah kita tentukan bersama? Ya, terima kasih kesempatannya, Bu Selvi. Ya, kita dalam membuat program kan ada perencanaan, turunannya kan ada indikator-indikator capaian yang harus kita capai. Saya rasa ya memang sangat perlu gitu. Bagaimana caranya, bagaimana sih istilahnya langkah kita agar itu semua tercapai. Ya, tentunya memang perlu dukungan ya dari banyak pihak, terutama di pemangku kepentingan yang di sekolah itu, untuk mendukung komunitas kita ini, Bu Selvi. Dan saya rasa harus sesuai juga dengan karakteristik sekolahnya untuk indikator-indikator capaian tersebut menurut saya. Oke, yang menarik itu memang ini ya, bagaimana program kita ya, program kita itu memang sesuai dengan situasi di sekolah dampingan kita ya. Situasinya itu seperti apa. Nah, kemarin situasinya memang saya melihat guru-gurunya itu masih belum memahami ya, belum memahami 100% tentang program ini dan keberadaan komunitas kita. Mereka berpikir bahwa komunitas ini, komunitas praktisi ini adalah sebagai sumber dari segala sumber pengetahuan tentang program ini. Padahal kita juga ingin kerjasama dari guru, kita juga ingin melihat bagaimana respon dari guru gitu ya, bukan berarti kita menjadi komunitas ini menjadi semacam apa namanya yang didewakan lah, yang didewakan dan orang atau orang-orang yang maha tahu terhadap program ini. Sebenarnya kita juga butuh feedback gitu ya, organisasi komunitas kita juga butuh feedback sehingga program-program kita ke depannya sesuai dengan harapan dari guru-guru tersebut gitu. Ya, kalau menurut apa namanya? Menurut Mbak Dian ya, ke depan biar guru-guru itu semakin aware lah, semakin dengan kita itu mungkin tidak ada rasa canggung atau menganggap bahwa kita itu memang equal gitu ya, setara dan ingin dapat feedback sama-sama saling belajar, itu kira-kira harus bagaimana ya agar kita bisa merancang program kita atau kegiatan kita selanjutnya itu tidak ditakuti dalam tanda kutip oleh guru gitu. Iya, Bu Selvi, saya rasa itu tadi memang membangun komunikasi memang sangat penting sekali, melakukan pendekatan-pendekatan karena bisa jadi ya saya rasa bukan bisa jadi ya, memang rata-rata komunitas kita dengan pemangku kepentingan di sekolah lebih senior daripada kita pengalamannya di bidang sekolah. Nah, kita sebagai komunitas di sekolah tersebut ya kita coba menempatkan diri, kita berusaha merangkul agar bahwa sebenarnya tujuan kita ini sama untuk sekolah ini gitu loh.
tujuan kita sama, nah, hanya saja kapasitas kita yang berbeda dan cara kita yang berbeda, dan setiap dan kita punya ambil sendiri-sendiri untuk mendukung kemajuan dari sekolah kita ini, seperti itu. Wah, iya. Menarik ya, menarik bagaimana kita bisa merangkul guru-guru itu dan juga menyamakan persepsi ya, Mbak Dian tadi. Intinya itu adalah menyamakan persepsi gitu, menyamakan persepsi agar kita satu tujuan, satu langkah dalam program ini. Nah, itu juga yang menjadi salah satu kunci ya, salah satu kunci bagaimana kita kemudian bisa masuk ke dalam sekolah dan diterima oleh guru-guru itu gitu ya. Guru-guru kita, kemudian mereka juga tidak ragu untuk bertanya, tidak ragu untuk saling mengevaluasi, ya tidak ragu untuk saling mengkoreksi, itu yang paling penting gitu. Karena kita juga butuh gitu ya, butuh masukan mereka dan juga butuh interaksi dari mereka. Itu menarik banget ya kemarin. Bahkan ada satu guru yang bertemu itu seperti didatangi oleh didatangi KPK gitu. Itu yang dari kita. Kalau kita datang kayak salah aja. Iya. Ada yang salah. Kayak hendak dikoreksi, kalau ada yang salah terus dimarahin gitu ya. Nah, ya harusnya tidak seperti itu, dan ke depan kita bagaimana kita merancang program kita itu agar ya itu tadi tidak ditakuti, kehadiran kita juga tidak ditakuti gitu, tetapi menjadi mitra itu tadi. Ini paling penting lah untuk kita ya tentang program ini gitu. Mungkin nanti akan ada kita akan share bagaimana hasil evaluasi kita ini. Kemudian nanti minta tanggapan dari mungkin yang belum hadir saat ini, para bapak-bapak, ibu-ibu praktisi yang belum hadir saat ini, nanti akan kita rilis bersama apa sih poin-poin penting dari pertemuan kita hari ini, dan juga yang akan menjadi tindak lanjut hasil evaluasi kita. Karena kalau kita mau mengevaluasi aja, ya mengevaluasi tapi tidak ada tindak lanjutnya, itu sama aja gitu ya nggak, Bu Dian? Kira-kira gimana? Betul, Bu Selvi. Saya rasa memang kita sebenarnya saling membutuhkan ya. Kita membutuhkan informasi. Kalau mereka tertutup, informasi yang kita peroleh otomatis akan sedikit, dan treatment yang kita lakukan pun tidak akan maksimal. Maka dari itu saya bilang dari awal tadi, komunikasi. Kalau seperti anggaran, waktu, sebenarnya bisa kita alokasikan dengan sangat matang di perencanaan. Tapi ketika di lapangan, memang namanya memahami karakteristik orang masing-masing, jangankan kita yang di dalam saja, kepala sekolah dan guru saja belum tentu bisa terbuka gitu. Iya, betul. Persepsinya, apalagi kita. Nah, itu yang menurut saya sih kendala di kita seperti itu sih. Iya, informasi. Memang informasi, oke, informasi itu juga penting. Terus tadi terkait anggaran dan juga bagaimana kita memfollow up ya Mbak ya, memfollow up perencanaan kita, dan bagaimana perencanaan kita juga itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena kalau kita merencanakan gagal merencanakan, artinya kita merencanakan kegagalan. Itu kata filosof Mbah Buyut kita dulu ya, Mbah Buyut. Oke, baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Tadi Pak Dedet mungkin sedang ada kendala sinyal. Terima kasih, ini saya menjadi bahan masukan penting bagi kita. Ada poin-poin penting yang memang harus kita evaluasi dan kita perbaiki. Yang pertama itu mungkin terkait anggaran ya, anggaran program kita ya, anggaran program kita. Katanya nih ya, semakin besar anggaran maka kinerja semakin baik, itu katanya. Tapi bukan berarti kita juga tergantung dari berapa nominal anggaran terus kita akan bekerja dengan baik. Kita harus memaksimalkan kemampuan kita ya, walaupun mungkin anggarannya itu ya begitulah ya, standar ya. Kita nggak bisa ngasih nggak bisa ngasih besar kecil atau apapun itu, tapi sesuai dengan kebutuhan. Yang penting cukup, ya kan? Kalau
kalau kita kalau kita mau mengadakan kegiatan, anggarannya ada, jangan sampai kegiatan tidak terlaksana karena tidak ada anggaran itu tadi. Itu satu ya, tentang anggaran, poin pentingnya. Kemudian yang kedua itu tentang aspek komunikasi kita ya. Komunikasi kita mungkin harus kita perbaiki lagi karena namanya baru pertama kali mungkin program-program kita ini kita jalankan di sekolah, maka komunikasi kita harus kita perbaiki lagi. Dan yang paling penting feedback atau tindak lanjut dari kegiatan evaluasi kita hari ini nanti kita akan share pada pertemuan selanjutnya, dan juga tindak lanjut dari pertemuan hari ini juga akan ada rilis dan juga notulensi yang akan kita simak bersama. Terbuka sekali untuk masukan-masukan lebih lanjut. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang sangat luar biasa menyempatkan hadir untuk rapat evaluasi kita kali ini ya. Semoga kita semua sehat dan tetap semangat untuk menjadi agen-agen perubahan di dalam sistem pendidikan nasional kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Bu Selvi. Cukup, kalau cukup kita foto bersama dulu. Oke. Silakan diaktifkan kameranya. Senyum yang paling menawan. Ibu Dian, Pak Dedet, mungkin silakan. Iya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Elvi Sukaisih lagi makan cilok ya. Cakep. Elvi Sukaisi lagi makan bubur. Terima kasih semuanya, sedulur-sedulur. Oke, terima kasih Bu Selvi. Terima kasih ya Mbak Dian, Mbak Dedet semuanya. Baiklah, dadah, saya akhiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Semangat. Wah, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini cerah sekali wajahnya. Saya jadi semangat, saya jadi minder ini. Takutnya kecerahan wajah saya tertutupi oleh kecerahan wajah bapak ibu di sini. Glowing, Bu, glowing. Glowing beneran ya, bukan filter ya Bapak Ibu. Iya. Perkenalkan, kajian utama Pelatih Putri, Bapak Ibu, mungkin sebelumnya sudah ada yang kenal, mungkin ada juga yang belum. Jadi saya ingin kita membahas berdiskusi hari ini tentang pembelajaran paradigma baru. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar program ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah pernah dijalani sebelumnya Bapak Ibu? Dijalani belum pernah. Belum pernah ya, iya. Dengar dari guru-guru di kecamatan sebelah, Bu. Oke, siap. Oke. Mudah-mudahan selanjutnya setelah pertemuan ini kita dapat sekolah ini dapat membuat atau merancang pembelajaran paradigma baru. Baik, Bapak Ibu, saya mau menjelaskan sedikit tentang pembelajaran paradigma baru, memperkenalkan lebih tepatnya. Ya, ini ada beberapa orang di sini. Ada 2.000, Bu. Oke, ada yang tidak hadir? Ada, Ibu Susi lagi rewang, Bu. Oke, nggak apa-apa. Tetangganya ini nikahan anaknya. Saya mohon diinfokan nanti informasinya ya, tapi mungkin nanti akan saya buat rangkuman atau rekamannya akan saya kirimkan. Jadi pembelajaran paradigma baru itu memang ada program dari sekolah penggerak yang memang memfokuskan pada peserta didik. Sebelumnya sih yang kita kenal adalah guru selalu mentransfer ilmunya kepada murid. Murid mencatat, mengerjakan soal, guru memberikan soal, guru memberikan lembar kerja, itu yang berpuluh-puluh tahun atau ratusan tahun ini yang kita kenal gitu. Cuman dalam program sekolah penggerak ini diharapkan sih sekolah-sekolah penggerak atau calon-calon sekolah penggerak dapat menerapkan pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran ini dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat
pencapaian peserta didik kita. Jadi kita memang merancang dulu, merancang melalui, kalau sebelumnya pasti sudah pernah merancang modul Bapak Ibu ya, modul ajar sudah pernah? Sudah Bu, tapi belum paham. Ya, modul ajar yang masih kurikulum 2013 ya? Oke, Ya. Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada yang salah dengan kurikulum 2013. Pendidikan ini kan terus berkembang. Pendidikan terus berkembang, kita mau pendidikan kita semakin maju seperti negara-negara berkembang, bahkan negara maju lainnya. Jadi program sekolah penggerak ini maksudnya adalah agar dari target capaian kita, dari perencanaan pembelajaran kita itu dapat membuat hasil atau indikator bahwa seperti student center learning. Jadi memang berfokus pada peserta didik kita. Bukan berarti gurunya atau pendidiknya tidak ngapa-ngapain, nggak begitu artinya. Artinya adalah, oh Pak Susilo baru datang ya Pak ya. Terima kasih Pak Susilo. Maaf Ya saya sudah Bu, mulai kepala beberapa. sekolah Bu. Oke, saya sudah mulai. Saya tadi sudah kenalan Pak, saya Dian Utama Pratiwi Putri. Insya Allah kita akan berkolaborasi. Hari ini saya mau menyampaikan tentang pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran ini memang dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti filosofinya Ki Hajar Dewantoro, itu yang selalu kita anut. Sebelumnya pun seperti ini, cuman program sekolah penggerak ini merencanakan atau memogramkan untuk memang nggak hanya peserta didik, cuman guru juga mempersiapkan pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi dari awal itu guru mempersiapkan apa sih tujuan pembelajarannya, apa sih aktivitas yang akan dilakukan, apa sih capaian pembelajarannya, bahkan latihan-latihan yang memang menuntut siswa atau peserta didik lebih aktif dan guru lebih mudah dalam menilai komponen-komponen dari penilaian tersebut. Jadi saya mau tanya dulu nih sama Pak Dedet sebelum saya lanjutkan. Pak Dedet, hal-hal apa yang sebelumnya Bapak guru apa Pak? Saya boleh tahu? Ya, saya guru agama Ibu. Oh iya, Bapak saya mau tanya, sebelum Bapak melakukan pengajaran atau pembelajaran agama, persiapan apa yang Bapak lakukan? Oke, terima kasih Bu Dian. Tentunya sebelum kita masuki pembelajaran, kita memang mempersiapkan perangkat ajar, kemudian strategi pembelajaran, ya. Jadi perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian juga bahan ajar, sehingga mereka dapat terfasilitasi oleh apa yang akan kita berikan nantinya di dalam pembelajaran. Itu Ibu Dian, seputar dengan ya perencanaan. Ya, apakah sudah sesuai dengan formatnya Pak, atau Bapak buat sendiri? Apa sudah sesuai dengan format yang diberikan oleh kepala sekolah? Ya, alhamdulillah itu sudah sesuai, Ibu Dian. Bagus Sesuai dengan sekali Pak. apa yang telah diinklusikan oleh sekolah. Iya. Bagus sekali Pak. Jadi hanya butuh pengembangan saja nanti, pengembangan dari modul ajar Bapak yang disesuaikan dengan pembelajaran paradigma baru ini. Bu Selvi, boleh membagi? Iya Bu. Guru apa Bu? Saya guru tari Bu. Oh, guru tari. Gimana Bu Selvi? Ya, selama ini sih saya lebih banyak praktik Bu. Jadi kalau mau merancang kegiatan pembelajaran, seperti merancang bagaimana anak-anak itu mau latihan tari gitu. Karena biasanya kalau pelajaran tari anak-anak itu ya lebih suka di luar ruangan terus langsung menari. Ada lembar aktivitasnya Bu Selvi? Kalau lembar aktivitas mungkin semacam absen ya Bu, absen ketika mereka selesai menari terus mereka
kayak setoran bahwa dia sudah menari 2 gerakan, memperbaiki 3 gerakan gitu. Wah, itu bagus sekali Bu Selvi. Itu sudah masuk sebenarnya di dalam pembelajaran paradigma baru karena memang ada indikatornya kan. Harusnya dalam minggu ini siswa sudah bisa menguasai gerakan pertama. Minggu kedua siswa sudah bisa menguasai gerakan kedua. Nah, aktivitas-aktivitas itulah yang akan dibuat atau dicatat oleh guru dan indikatornya itu yang harus dicapai oleh siswa-siswanya. Jadi pembelajaran paradigma baru ini memang berfokus pada profil pelajar Pancasila di mana kita sudah ketahui literasi dan numerasi data itu sudah sangat maju sekali sekarang, sudah mau 4.0, tapi tidak boleh kita ketinggalan dengan karakteristik siswa. Dan makanya di PSP ini, atau program sekolah penggerak ini, dalam pembelajaran paradigma baru kita tetap menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam pembelajaran itu Bapak Ibu, di modul Bapak Ibu, itu memang harus ada indikator-indikator profil Pancasila tersebut. Antara lain ada di kurikulumnya, juga ada di asesmennya, dan ada di pembelajarannya. Bapak Ibu sekalian, saya akan minta sharingnya. Ibu boleh bertanya nggak, Bu? Boleh. Sebelum ini. Kalau saya kan guru tari ya tadi Bu ya. Anak-anak itu kan kalau dengan saya kan berarti kan menari, belajar menari. Ya. Nah, di mana profil Pancasilanya itu di mananya Bu? Apa di gerakannya atau di apanya Bu kira-kira Bu? Iya. Saya dulu juga pernah berkunjung di salah satu sekolah. Memang rata-rata sih sekarang semua sekolah itu sudah punya ekstrakurikuler tari ya. Bukan khusus pelajaran tari, tapi emang ekstrakurikuler tari. Saya pernah berkunjung. Jadi memang ada tari-tarian yang mengandung nilai. Kan tari-tarian itu ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, gitu kan. Ada yang dari Papua. Nah, itu memang mengandung nilai-nilai norma. Ada nilai norma ketuhanan, nilai persatuan, nilai gotong royong. Nah, jadi dalam profil Pancasila itu kita tentukan saja apa tariannya dan mengandung nilai apa saja, itu bisa dijadikan dalam indikator-indikator dalam pembelajaran paradigma baru ini Bu Selvi. Jadi memang setiap tarian itu kalau kan ada misalnya tari kalau di Lampung itu Sigah Panguten, namanya tari sembah. Jadi itu memang untuk menyambut para tamu, terutama tamu-tamu agung. Jadi di situ nilainya ada nilai persatuannya juga ada, kita menyambut tamu, nilai ketuhanannya juga ada, kita menghormati, saling menghormati itu kan masuk dalam ketuhanan yang Maha Esa. Ada juga namanya tari gambyong, itu dari Jawa, Bu Selvi, itu lebih ke gotong royong, jadi tarian tersebut memang ada nilai-nilai gotong royong, jadi menyambut panen raya, seperti itu Bu Selvi. Nah, itu Ibu Selvi tadi sudah bagus, sudah ada ini ya indikator minggu ini siswa harus bisa seperti ini. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ada asesmen nih kalau misalnya siswa tersebut tidak bisa, harusnya indikatornya capaiannya sudah minggu ini bisa di gerakan pertama, tapi minggu kedua gerakan pertama belum lancar. Padahal minggu kedua harus gerakan kedua, sedangkan teman-temannya gerakan pertama sudah selesai dan sudah siap untuk gerakan kedua. Kalau di sekarang yang Ibu Selvi lakukan seperti apa kalau menghadapi siswa seperti itu, Bu Selvi? Oh, biasanya dia langsung ini Bu, kayak privat gitu Bu. Dia langsung datang belajar sendiri. Bu Selvi. Ya, kita bilang kalau kita bisa ada waktu untuk di luar sekolah ya, di luar jam sekolah kita yang melatih, tapi kalau enggak nanti saya minta temennya yang sudah ahli gitu, yang sudah menguasai banget gerakan itu untuk membimbing dia gitu. Ya benar Bu Selvi. Memang salah satu penerapan profil Pancasila juga kan saling gotong royong dan persatuan ya. Bisa saja dikelompokkan siswa yang belum bisa, dikelompokkan siswa yang sudah bisa, memberikan atau mempraktikkan itu kepada siswa yang belum bisa. Terima kasih Bu Selvi sharingnya. Ya.
Saya mau sharing sedikit, ini Google Form, saya mohon dengan sangat Bapak Ibu bisa mengisi dengan yang benar-benar Bapak Ibu hadapi di sekolah. Linknya, Bu? Ya, linknya sudah saya tampilkan di chat. Saya harap memang ini sebagai bahan masukan kita semua. Jadi memang di sekolah paradigma pembelajaran baru itu ada hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang harus kita tinggalkan. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengisi. Fasilitas ya, Bu? Ya, betul. Sekitar ada 99 orang, ada 1 orang tidak hadir, saya rasa sudah cukup sangat mewakili pertemuan Iya, kita. Bu. Tadi katanya titip salam aja, Bu. Kayak uang tetangga, Bu. Salam kembali ya Bu Selvi ya. Iya. Kalau ada yang kurang jelas dengan pertanyaan, boleh ditanyakan ke saya, Bapak Ibu. Sudah, Bu. Oke. Baik. Masih ada baru 98. 1 orang lagi ya, kita tunggu ya. Nanti akan saya random, saya share lah, saya pilih 1 lah ya. 1 atau 2 lah ya yang akan saya share. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Namanya saya scroll aja ke atas. Takutnya ibunya pemalu. Jadi yang saya tanyakan memang pertanyaan pertama, hal apa yang perlu dilakukan untuk menerapkan pembelajaran paradigma baru menurut Anda? Yang pertama katanya perubahan cara ngajar. Hal apa yang perlu ditinggalkan untuk menerapkan pembelajaran paradigma baru menurut Anda? Otoriter. Tuliskan saran dari fasilitasi. Ada, ada Ibu, tenang saja. Ibu tuh ada mau ngasih hadiah. Apa, Bu, hadiahnya, Bu? Pokoknya yang ngasih feedback di Google Form saya itu pasti dapat hadiah. Jadi nggak akan nyesel kalau ngisi Google Form saya. Cuman sedikit kok pertanyaannya, saya tunggu ya 1 lagi guru ya. Pak Dedet? Oh iya, 1 lagi. Iya. Apakah saran tindak lanjut saudara atau saudari tentang pembelajaran paradigma baru pada sekolah ini? Assessment. Oke. Oke, Ibu, tunggu ya. Pak Susilo sudah masuk, tapi Pak Susilo, Pak Dedet lah ya. Pak Dedet udah ngirim belum? Iya nih. Oh. Oke. Oke, sambil menunggu ya. Saya bahas sebentar. Sudah ya Pak Dedet? Hampir siap ya. Oke. Wah, ada Pak Susilo. Saya share ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak. Apakah saran tindak Pak Susilo ya? Saya salah dengar, Bu, maaf. Apakah saran nggak apa-apa? Saya senang yang bersemangat kayak gini. Ini hadiahnya double nih kalau semangat.
Apakah saran tindak lanjut saudara atau saudari tentang pembelajaran paradigma baru pada sekolah ini? Ada yang menjawab asesmen, ada yang menjawab sosialisasi. Oke, sosialisasi adalah apa yang lagi sedang kita lakukan, dan saya harapkan sih feedback-nya bagus dan persepsi kita sama setelah fasilitasi ini. Asesmen, ya tentunya asesmen itu memang perlu dilakukan. Udah, Ibu. Ya, nanti akan kita lakukan asesmen ketika pembelajaran paradigma baru ini memang sudah dijalankan. Lalu, hal apa yang perlu dilakukan untuk menerapkan pembelajaran paradigma baru menurut Anda? Perubahan cara ngajar, kreatif dalam belajar, pembelajaran aktif dan interaktif. Wah, ini semua calon-calon guru yang akan mendukung pembelajaran paradigma baru. Udah, Pak Susilo, guru-gurunya udah canggih nih, Pak Susilo. Udah siap sama program kita sebenarnya. Cuman memang perlu aja difasilitasi seperti ini biar kita persamaan persepsi tadi. Hal apa yang perlu dilakukan untuk menerapkan pembelajaran paradigma baru menurut Anda? Udah tadi, perubahan cara ngajar, kreatif dalam belajar, pembelajaran aktif dan interaktif. Wah, seru nih, aktif interaktif. Kuis itu interaktif loh termasuk. BIMTEK. Lalu, hal apa yang perlu ditinggalkan? Otoriter. Nah, ini otoriter ya. Otoriter memang harus sangat kita tinggalkan. Takutnya menyebabkan traumatis. Ada loh yang seperti itu. Siapa itu yang konsumsi, Bu? Malas bikin asesmen, tidak menghargai pendapat siswa, ribet birokrasinya. Ya, tuliskan saran dari ada kuis, waktunya jangan pagi. Kayaknya nggak pagi-pagi amat ya, jam 10. Tapi tadi ada yang rewang ya. Nanti saya cari-cari jam yang nggak rewang deh. Terus perlu kuis berhadiah, konsumsi yang banyak sih ya. Berhubung kita ini sekarang daring, akan saya kirimkan konsumsi-konsumsi kita lewat daring, Bapak Ibu. Semangat. Yang jelas matanya akan sangat kenyang dengan konsumsi daring saya. Bapak Ibu, sepertinya saya sudah dapat menyimpulkan dari hasil yang diperlukan oleh kita dalam pembelajaran paradigma baru ini, terutama di sekolah ini. Saya rasa sudah siap, Pak Susilo, guru-gurunya sudah siap, dan rata-rata memang sudah menjalankan kurikulum 2013, tinggal menyempurnakan saja untuk program sekolah penggerak ini. Angelina Jolie, Bu Angelin. Sehat, Bu Angelin. Iya, Bu. Itu guru bahasa Inggris, Bu. Oh ya ampun, Bu Angelin dulu. Iya. Itu senang banget bahasa Inggris, tapi kok sekarang jadi nggak seneng ya, Bu? Itu langsung, dia. Bu, itu bule, Bu. Oh ya, ya. Dari namanya saja saya sudah melihat Jolie. Ya. Kreatif, BIMTEK, masih ya. Jadi memang perlu asesmen tadi, sosialisasi BIMTEK, paket set, BIMTEK. Berarti saya sering-sering dong ke sini kalau gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan sih, yang perlu digaris bawahi. Melakukan analisis, kita akan melakukan analisis dulu. Apa sih yang kita perlukan di pembelajaran paradigma baru ini? Apa sih mahasiswanya seperti apa? Siswanya seperti apa karakteristiknya? Itu bisa kita kelompokkan karakteristik tersebut, bisa kita, saya stop sebentar ya. Dikelompokkan ya, Bu? Ya, bisa kita kelompokkan dengan tidak membedakan metode pembelajarannya ya, Pak Dedet. Kita kelompokkan saja, mungkin antara karakteristik itu, nanti kan ada pembelajaran atau aktivitas kelompok tuh. Nah, kita combine deh. Seperti itu. Jadi dalam hal ini pertanyaan saya, Bu, bagaimana tuh kalau kita ya cukup banyak tuh kelasnya yang kita ajar ya, bagaimana tuh cara kita mengetahui atau perlu juga mengelompokkan gitu ya, sekali seperti itu. Kalau memang kita banyak mengajarnya seperti itu. Iya, ada yang namanya itu asesmen diagnostik, Pak
Pak Dede tadi ya Pak Dede, guru agama. Iya, Ibu Dian. Jadi asesmen diagnostik itu di mana sebelum kita menerapkan modul ajar kita, kita memang melihat karakteristik dari siswa-siswa kita. Seperti apa sih siswa-siswa kita ini? Dari situ kita akan menentukanlah capaian indikatornya, dan kita menentukan aktivitas-aktivitas apa yang akan kita berikan, treatment apa yang akan kita berikan. Nah, lalu ada asesmen penilaian Pak Dedet. Nanti kita akan memberikan penilaian, kita akan mengevaluasi, kita lihat setelah mengevaluasi itu pun kita akan tetap petakan seberapa banyak sih yang memenuhi capaian indikator kita, seperti itu Pak Dedet. Iya. Ada lagi Perlu aplikasi juga ya Bu ya? Gimana Pak? Untuk dalam pengelompokannya harus ada aplikasi juga. Ya, ya. Dikelompokkan, lalu kita combine dengan pekerjaan atau aktivitas kelompok Pak Dede. Seperti itu. Nanti di pertemuan selanjutnya, di fasilitasi selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana treatment-treatment yang harus kita lakukan. Asesmen-asesmen apa, terus bagaimana kita membuat asesmen tersebut. Ya, Pak Dede, Bu Selvi, dan Pak Susilo, terima kasih banyak Susilo, waktunya. Iya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain ada yang mau disampaikan? Bu. Ya, Pak Susilo terima kasih. Bu, lapor. Pak Susilo terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita dapat berkolaborasi dan terus bersinergis untuk mensukseskan program pembelajaran paradigma baru ini. Terima kasih. Saya Dian Utama Pratiwi Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Iya, Sarange. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul dalam rangka BIMTEK. Kemudian kita selawat kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan ajaran supaya kita selamat dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu semua yang dimuliakan, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya. Sehat, Pak. Semuanya Bapak Ibu. Sehat Pak, mendung ya. Pak, mendung. Mendung bukan berarti hujan Pak. Oh iya. Hujan tidak didahului mendung. Untung mendung ya Bu Dian. Kalau hujan kan nggak bisa juga itu. Sana gimana Pak? Apa ya? Gimana Bu? Di sana gimana cuacanya Pak? Cuacanya ya tidak panas dan tidak juga cuaca dingin ya. Cukup bersahabat. Alhamdulillah. Oke Ibu semua dan Bapak Susilo yang hadir pada saat ini. Baik, masih semangat kita mengikuti pelatihan pada hari ini ya. Baik, sebelum kita beranjak kepada topik permasalahan, sebelumnya ada pantun. Mantap, cakep. Terbang di awan. Cakep. Ya, hingga penting pohon jati. Apa Pak di pohon jati Pak? Sebelum kita berbincang, gimana Bu? Yang di pohon jati tadi apa? Siapa Pak? Ya, burung nuri terbang di awan, hinggap di ranting pohon jati. Sebelum lebih jauh kita berkenalan, agar lebih dekat silaturahmi. Ya. Cakep. Jalan-jalan ke ranah Minang, singgah dulu di Damasraya. Cakep. Kali ini kita bertemu pandang. Semoga kita sehat semuanya. Amin. Semoga Ibu Dian, Ibu Selvi, Bapak Susilo yang hadir pada pagi hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya,
untuk kali ini pelatihan kita adalah tentang pembelajaran pada paradigma baru di dalam sekolah penggerak ini. Jadi dalam hal ini kita sebagai kerjasama yang baik antara pelatihan dengan sekolah, saling berkolaborasi, saling memberikan kontribusi sehingga program ini mencapai pada level harapan pemerintah kita ya, dalam hal ini memajukan dan memperbaiki di dalam bidang pendidikan. Di dalam hal ini Bapak Ibu semuanya kita sama-sama berkomitmen sehingga program ini sangat menjadi tolak ukur bagi kita semua ke depannya, sehingga nantinya sekolah-sekolah yang sudah terdaftar menjadi sekolah penggerak menjadi sebuah model ataupun sebuah yang dilirik oleh sekian banyak sekolah yang hadir. Ya, Pak. Sekian banyak sekolah yang belum bergabung tentunya, insya Allah juga bergabung dalam sekolah penggerak ini. Oke, dalam paradigma baru pembelajaran ini, tentunya kita semua sudah begitu mengetahui, memahami, apalagi Bapak Ibu semuanya memiliki kompetensi dan kualitas dalam segala hal. Jadi dalam hal ini tentunya Bapak Ibu semua, bagaimana kita menggerakkan sekolah kita agar terciptanya program sekolah penggerak ini kepada kualitas atau level-level perubahan yang akan kita lakukan insya Allah. Baiklah, dalam hal ini mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui paradigma baru pembelajaran. Ya, apalagi di sini Bapak Ibu mudah-mudah sekali ya, Ibu Selvi, Ibu Dian, Bapak Susilo. Nah, masih kinyis-kinyis, Pak. Gimana Ibu Selvi? Masih balita. Oh, masih balita ya. Jadi mungkin terus selalu apa ya? Balita itu mbak-mbak sosialita artinya, Pak. Oh, gitu. Ya. Iya. Nah, dalam hal ini ada beberapa inti dari paradigma pembelajaran, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, penilaian atau asesmen yang holistik. Yang keempat, pembelajaran aksi dan refleksi. Kemudian pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi ada 5 dalam hal ini yang akan kita diskusikan bersama. Jadi saya sebagai fasilitator bukanlah orang yang sempurna dan orang yang menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi kita saling mencarikan solusi, mencarikan apa sih permasalahan-permasalahan di satuan pendidikan atau di sekolah kita, sehingga kita dapat memberikan arah dan tujuan yang baik ke depannya untuk sekolah kita dalam program sekolah penggerak ini. Oke, dalam hal ini pendidikan yang memerdekakan, ya kita sebagai pendidik harusnya memberikan kesempatan dan ruang kepada peserta didik untuk bisa belajar dengan potensi yang ada dalam dirinya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah sekian tahun mengajar, jadi bagaimana proses yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu semuanya bisa mengarahkan kepada pendidikan kemerdekaan. Jadi mungkin banyak persepsi mungkin dalam ini ya. Jadi Ibu Selvi, Ibu Dian mungkin
diminta, dan bagaimana pendapatnya tentang hal ini, apakah sudah diterapkan ataupun bagaimana penerapannya dalam pembelajaran pada saat ini. Silakan Ibu Selvi dan Ibu Dian. Ibu Selvi dulu nih. Ya Pak, gimana Pak? Maaf Pendidikan tadi. pendidikan yang memerdekakan apa sudah selalu dilaksanakan ya? Oh iya, kalau pendidikan yang memerdekakan saya selalu melaksanakan itu Pak. Kebetulan saya ini kan guru olahraga ya, jadi saya tahu bahwa siswa saya itu ada yang suka bola voli, ada yang suka sepak bola gitu, kemudian ada yang suka lari ya. Nah, jadi kalau saya sih melihat dari awal itu mereka lebih cenderungnya tuh suka olahraga apa gitu. Jadi nggak mungkin saya memadatkan materi atau juga apa ya, mengajarkan tentang apa sepak bola, ternyata siswanya adalah siswa-siswa perempuan semua gitu ya, atau mayoritas perempuan. Ya, artinya tidak mungkin saya lebih membanyakkan materi tentang itu dan lebih sering berolahraga tentang sepak bola gitu. Tapi kalau misalnya ternyata setelah saya cari tahu mereka lebih banyak suka atletik ya Pak, atletik, lari ya, berarti ke depan saya akan memfasilitasi untuk lebih giat berlatih dan juga memahami tentang teknik-teknik lari yang baik gitu Pak. Gitu. Oke, ya. Selvi udah mantap sekali nih jadi pendidik ya. Sangat memberikan sekali kepada peserta didik untuk memberikan kesempatan sekali kepada mereka untuk berkreativitas ya, memberikan memaksimalkan potensi mereka. Oke. Misalnya Ibu Dian, gimana proses dalam pembelajaran dalam hal pendidikan memerdekakan ini? Baik, terima kasih Pak Dedet kesempatannya. Ya. Saya guru bahasa Indonesia Pak Dedet. Oh iya. Ya mungkin pemahaman saya tentang merdeka belajar mungkin masih minim Pak Dedet. Cuman saya memang sudah membuat modul ajar yang di dalamnya memang saya sudah membuat tujuan pembelajaran. Lalu kan pembelajaran bahasa itu ada membaca, menulis, menceritakan. Nah, jadi kalau dalam pemikiran saya memerdekakan itu kan maksudnya berpusat pada siswa bebas mengeksplor dirinya. Jadi memang saya sering membuat umpan balik dulu sih ke siswa. Bagaimana sih suasana hati siswa saya pada hari itu dan apa sih yang harus saya aktivitas apa yang harus saya berikan. Jadi kadang saya membuat agar siswa itu menuliskan ceritanya. Misalnya hari kan pelajaran saya hari Senin, saya membuat aktivitas agar siswa itu menceritakan apa kegiatan dia di hari Minggu, apa yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan. Jadi kan ada juga kegiatannya menulis, membaca, dan mendengarkan. Seperti itu Pak Dede. Iya. Oke, jadi sangat kompleks sekali nampaknya yang sudah diterapkan oleh Ibu Dian. Jadi bagaimana kita ke depannya lagi selalu memberikan ruang kepada peserta didik untuk lebih berkreatif, beraktivitas ya dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Oke, baik, selanjutnya yaitu paradigma pembelajaran, yaitu bagaimana pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi dalam hal ini bagaimana Bapak Ibu semuanya dalam mengenali siswa sehingga Bapak Ibu bisa mengenali karakteristik siswa untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini dari Ibu Dian dulu nih, gimana? Dalam pencapaian pembelajaran tentu sangat memberikan melihat sekali karakteristik siswanya. Oke. Ya. Betul Pak Dedet. Jadi memang ada siswa saya itu yang suka bercerita,
ada yang lebih suka menulis, ada yang nggak suka kedua-duanya. Jadi memang kadang tidak maksimal dengan apa tugas atau aktivitas yang saya berikan. Cuman semuanya itu saya buat penilaian sih, asesmen masing-masing atas siswa tersebut. Apa yang kurang akan saya lakukan pengulangan dan akan saya lakukan evaluasi sih. Dan memang saya menerapkan juga pembelajaran berkelompok biar saling mengisi antara siswa yang kurang tersebut di bagian materi apa dengan siswa yang punya kelebihan dalam bagian materi apa, bisa jadikan satu kelompok biar saling berkoordinasi atau berkolaborasi. Seperti itu, Pak Dede. Oke, Bu Dian, terima kasih. Ya, sangat begitu bagus yang disampaikan oleh Bu Dian tadi dalam mengenali karakteristik siswa dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya. Jadi dalam hal ini kita harus bermitra juga dengan guru bimbingan konseling atau guru BK-nya sehingga dapat mengetahui secara lebih jauh data-data siswa tentang bakat dan minatnya. Jadi inilah pentingnya guru mata pelajaran ya dalam bermitra dengan guru BK. Jadi dalam hal ini apakah sudah ada dilakukan ataupun bagaimana di lapangan ya yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, Ibu Selvi dulu. Ya, dalam ya pembelajaran sesuai ya. Kalau di sekolah kita ini guru BK kita itu tidak latar belakangnya itu bukan BK, Pak, masalahnya itu. Jadi ketika saya menggandeng guru BK untuk menanyakan kira-kira olahraga apa ya gitu yang sangat disukai oleh siswa kita di sekolah ini gitu. Dan guru BK tidak punya data itu gitu. Tapi ketika saya melihat bahwa di daerah kita ini selalu lomba sepak takraw ya, itu sangat sangat sering. Jadi saya pikir ada faktor budaya kita gitu ya, ada faktor lingkungan sekolah kita juga yang mempengaruhi. Kira-kira siswa ini harus lebih ditajamkan untuk belajar olahraga apa gitu. Jadi karena sering ada perlombaan itu, maka itu mungkin yang akan saya sering lakukan, saya sering ajarkan gitu, Pak Dede. Oke, jadi memang sudah terrealisasi juga ya atau implementasi juga di sekolah Ibu Selvi bagaimana memberikan penyaluran kepada peserta didik untuk bakat dan minatnya. Oke, selanjutnya penilaian yang bersifat holistik atau asesmen yang bersifat terpadu. Jadi dalam hal ini kita semua harusnya memberikan penilaian yang banyak atau aspek-aspek dominannya atau dimensinya ya, maksudnya dimensinya harus mencapai semua aspek gitu. Jadi jangan satu pengetahuan saja, tapi kita adalah memberikan penilaian kepada aspek yang lain, ya aspek afektifnya, aspek keterampilannya. Jadi apalagi saat ini program sekolah penggerak ini adalah yang memberikan profil Pancasila ya dalam implementasinya. Jadi tidak hanya kekuatan kognisi saja yang dinilai, tapi juga kekuatan emosional, kekuatan spiritualnya. Oke, jadi dalam hal ini bercerita sedikit dalam lingkungan sekolahnya Bapak Ibu semua.
yang hadir pada sini, bagaimana penilaian asesmen yang dilakukan oleh sekolah di sekolah Bapak Ibu. Oke, silakan dari Ibu Dian dulu ya. Asesmen di sekolah ya Pak? Gimana Pak? Iya, Ibu Dian. Asesmen di sekolah, apakah sudah mencapai ranah yang Profil ya, Pancasila ya Pak? Pancasila ya? Ya, kalau saya sih karena saya guru bahasa ya Pak ya, jadi memang ada nilai-nilai profil Pancasila di situ, di antaranya dari cerita-cerita pahlawan, terus dari lomba-lomba puisi, itu kan ada nilai-nilai, ada yang nilai ketuhanan, kalau dia tentang puisinya tentang keagamaan, ada yang nilai persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu sih Pak. Saya sih kalau asesmen dari sekolah, saya mengikuti apa arahan dari sekolah, saya terapkan di dalam metode pembelajaran saya, seperti itu Pak Dedet. Tapi saya meminta sharing lah Pak, bagaimana baiknya kami ini dalam menyusun asesmen-asesmen tersebut Pak Dedet, biar sesuai sama yang tadi Pak Dedet katakan, profil Pancasila, paradigma pembelajaran baru, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Ibu Dian. Memang ini sangat penting sekali ya, apa yang dikatakan Bu Dian tadi, bagaimana nilai ataupun asesmen ini perlu dikembangkan lagi oleh guru. Jangan sampai guru tidak mampu membuat asesmen yang bersifat terpadu tersebut. Jadi hanya satu bidang, satu aspek saja yang diapakan. Jadi dalam hal ini kita perlu memberikan sosialisasi mungkin ya Bu Dian ya, pada guru agar memiliki penilaian-penilaian yang sangat dipahami sekali oleh guru-guru tersebut. Jadi tidak hanya pengetahuannya saja, ujiannya saja, tapi ada juga pengamatan, ya kan, kemudian ya penilaian diri ya. Oke, jadi ini perlu dimengerti sekali. Ada perlunya kita selanjutnya nanti insya Allah kita sosialisasi lagi terkait asesmen. Inilah PR kita bersama. Jadi kita saling mengisi waktu ya. Dalam hal ini nantinya ke depan akan mempelajari asesmen yang sangat terbaik untuk sekolah. Mungkin Bapak Susilo juga bisa komentar ya dalam hal ini. Ya mungkin sudah bisa memberdayakan guru-guru lain misalnya ya dalam pembuatan asesmen. Nah ini mudah sekali nanti kerjasamanya oleh Bapak Susilo dan kawan-kawan ini kan. Izin bertanya boleh Pak Dedet? Ya silakan Ibu Dian. Iya, sebenarnya asesmen itu disusun oleh siapa saja ya Pak Dedet? Apakah guru boleh untuk memberikan pendapatnya? Karena kan kalau sepemikiran saya, yang kayak saya guru bahasa Indonesia, ada guru olahraga, Bu Selfie, kan kami punya tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Kami rasa kami bisa memberikan sumbang saran untuk pembuatan asesmen tersebut. Oke, Ibu Dian. Terima kasih ya pertanyaannya. Sangat bagus sekali, yaitu bagaimana guru dapat membuat asesmen. Ya tentu guru memiliki otoritas juga ya dalam hal ini. Selain dari instruksi kepala sekolah dalam hal ini memberikan wadah ya sosialisasi tentang asesmen, tapi guru juga mampu mengembangkan asesmen tersebut. Nah, jadi tidak hanya dari instruksi kepala sekolah saja, dengan adanya pelatihan dengan memberikan kolaborasi ya berdiskusi, tapi juga guru sangat berpotensial sekali dalam hal ini untuk menyusun asesmen untuk siswanya. Oke, baik.
selanjutnya yaitu pembelajaran yang bersifat interaktif ya. Aksi, dialog, dan refleksi ya. Oke, dalam hal ini pembelajaran yang dilakukan di sekolah harusnya kita memberikan aksi, kemudian dialog, kemudian dan refleksi. Jadi sehingga tidak ada siswa yang dikatakan adalah orang-orang yang miniatur seperti itu. Orang yang harus diisi, tetapi bagaimana kita menyetarakan mereka seperti orang dewasa gitu. Jadi dalam hal ini kita harus adanya dialog seperti itu. Jadi jangan sampai pembelajaran itu adalah satu arah ya, tetapi bagaimana dua arah. Nah, jadi dalam hal ini pembelajaran harusnya interaktif. Tidak hanya guru saja yang memberikan pengetahuan, tapi juga siswa juga memiliki persepsi yang berbeda dan dia juga bisa menyimpulkan, dia juga bisa dimintai pendapatnya seperti itu. Oke, dalam hal ini itulah pembelajaran yang interaktif, mampu menguasai siswanya. Oke, di dalam hal ini mungkin dari Ibu Selvi ya, ada banyak siswa mungkin yang sudah bisa berinteraksi ataupun hanya mereka tidak bersifat hanya pasif saja ya. Jadi bagaimana mungkin dari Ibu Selvi dalam menangani siswa-siswa yang kurang aktif ya, ataupun yang aktif juga. Oke. Ya, Silakan, Ibu Selvi. kalau di sekolah kita aktif-aktif Pak anak-anaknya, bahkan hiperaktif bahkan Pak. Hiperaktif ya. Jadi permasalahan kita malah saking aktifnya. Gitu Pak. Pak Dedet? Aktif dan yang tidak aktif ya. Iya Pak. Jadi siswa kita itu memang sudah sangat aktif sekali gitu. Ini jadi satu kelebihan. Sudah terkenal Pak kalau di sekolah ini itu siswanya sangat-sangat aktif. Aktif, prestasi aktif, terus kegiatan-kegiatan di luar juga aktif, seperti kemarin ada yang berantem-berantem juga Pak sebenarnya. Iya. Oke, baik. Ya itulah yang keempat, yang terakhir yaitu pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu sudah sangat mengetahui, tinggal bagaimana kita mempromosikan, mengaktualisasikan ya, sehingga terciptalah pembelajaran-pembelajaran yang berbasis proyek ini. Jadi dalam ini pembelajaran yang sangat melibatkan siswa sehingga siswa aktif ya, dan ada 5 ya dalam hal ini program sekolah penggerak ini ya, yaitu terciptanya siswa yang berkepribadian mulia, yang kedua kreatif ya, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima ya, Bapak Ibu semua ada yang bisa menyampaikan 5 dari ini ya, program sekolah penggerak ini, 5 capaian ya. Pak Susilo mungkin ada yang bisa disampaikan. Pak Susilo tadi di chat katanya mic-nya rusak Pak. Oh ya. Oke, jadi itu ya. Jadi dalam hal ini siswa itu diberikan pembelajaran yang berbasis project ya, sehingga ada hasil yang dihasilkan atau karya yang mereka bisa dihasilkan. Oke, dalam hal ini kita bukan menuntut siswa dalam membuat satu karya ya, tapi bagaimana menstimulasikan siswa tersebut, memancing siswa tersebut, bagaimana mereka bisa berkarya, bisa
menyalurkan potensi mereka. Nah, inilah bagaimana seperti Ibu Selfie misalnya, ya sangat berprestasi sekali ya. Saya lihat di apanya di CV-nya dalam tari ya. Jadi itu sangat baik sekali. Itu sangat bagus sekali karena Olahraga, Pak. olahraga. Oke, tapi kedengarannya juga tari ya, juga bisa tari. Kayak olahraga, jadi seperti itu. Tari di Nah, sekolah sebelah, Pak, saya. oh gitu. Ibu Dian katanya bisa nyanyi ya. Nah, Saya jadi bahasa Indonesia, Pak. gimana? Iya bahasa Indonesia bisanya artikulasinya bagus. Oh iya, betul, siap. Pinter Siap. pantun, Pak, bahasa Indonesia pinter pantun. Oh gitu iya. Iya. Nah ini 1.2. Cakep, Bu. ya cakep. Nah ini sangat antusias sekali siswa nantinya ya bagaimana siswa bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang dapat ya menumbuh kembangkan potensi mereka sendiri ya baik dalam pembelajaran maupun di dalam lingkungan sekolah. Nah inilah sebagai nantinya meningkatkan ya sekolah dalam pamornya ya, dalam prestasinya ya, sehingga pameran-pameran nanti bisa diselenggarakan di sekolah, tapi karena mungkin corona sekarang ya, mungkin berbasis virtual saja atau medsos saja ya. Jadi dalam hal ini itulah 5 dari pembelajaran paradigma. Nanti Bapak Ibu semuanya ada yang perlu ditanyakan nantinya ataupun quiz ya. Oke itu yang bisa saya sampaikan. Untuk terakhir adalah quiz ya. Kuis, Pak. Ada hadiah, Ya, Pak. hadiahnya ada ya. Alhamdulillah. Hadiahnya nanti dikirim melalui paket gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Dalam hal ini kita harus memahami paradigma pembelajaran baru. Ya. Ada 5 tadi ya. Oke. Yaitunya tentang pendidikan memerdekakan, yaitu kemudian pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan minat dan bakatnya, kemudian yang ketiga penilaian yang bersifat holistik ya, asesmen terpadu, yang keempat pembelajaran yang interaktif, kemudian yang kelima adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Oke, pertanyaannya apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran yang interaktif ini? Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang hal ini? Oke, silakan, siapa yang mau jawab? Interaktif itu ini dah apa, Pak? Apa? Ya. Oke. Oh ya Ibu, Selfie lagi apa ya? Oh, sepertinya Ya, terkendala sinyal. sinyal. Ya, Iya. silakan. Menurut saya sih interaktif itu memang kita harus, itu tadi ya Pak Dedek, saya rasa kita memang harus menggali lagi informasi dan karakteristik siswa. Kita harus tahu siswa itu seperti apa sehingga siswa itu terbuka sama kita Pak Dedek. Kalau siswa terbuka sama kita kan kita jadi tahu metode pembelajaran apa sih yang bisa kita terapkan di kelas. Misalnya siswanya lebih suka yang keluar, ke outdoor, lebih aktif. Kita bahasa Indonesia juga bisa loh keluar, Pak Dedet. Iya, belajar artikulasi itu memang baiknya di udara di luar. Lalu puisi itu kan pakai bahasa tubuh. Jadi saya rasa itulah Pak Dedet yang bisa diterapkan kalau di bahasa Indonesia sih.
Oke, Ibu Selvi, Ibu Dian, Bapak Susilo, semuanya Bapak Ibu yang hadir. Oke, baik, untuk pelatihan pada saat ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada BIMTEK selanjutnya. Oke, mudah-mudahan kita aktualisasikan secara baik dan sangat kita urgenkan sekali ini paradigma pembelajaran baru dalam sekolah penggerak ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, demikian saja. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pantun Pak Dede. Iya, silakan Ibu. Ada selasi dalam sayur lodeh. Terima kasih Pak Dedet yang soleh. Iya. Cakep. Bu Selvi juga soleh. Saya puisi boleh? Oh ya, silakan. Oh ya, kemudian bahasa Indonesia ya. Nggak usah lah ya, kan waktunya udah habis. Oh iya, waktu kita yang batasi ya kayaknya ya. Kemudian ya. Oke. Ya Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa lagi ya. Dadah.